Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Ketemu lagi dengan saya di channel Irma Manca Family. Teman-teman, malam ini saya cuman mau ngobrol-ngobrol santai ya. Jadi saya malam ini sendiri aja nih, karena Abrar dan Adisti udah masuk kamar. Ini sekarang udah jam setengah 11. Udah setengah 11 malam, tapi masih syuting. Jadi saya tuh mau cerita teman semuanya. Sejak kemarin saya ngasih tahu kalau punya channel YouTube, itu jujur banyak langsung yang nanyain, ada yang WA, ada juga yang nelpon, ada yang nge-DM, itu semuanya pada nanyain, "Hei Kak Irma, udah jadi YouTuber ya?" Seperti itu. Apa sih yang buat saya terinspirasi kok tiba-tiba kepengen punya channel YouTube gitu ya? Sebenarnya ini mau menyalurkan hobi apaan? Hobi ngobrol. Teman-teman semuanya kan tahu ya, udah hampir 2 bulan situasi dan kondisi yang kita alami sangat-sangat buat kita itu nggak nyaman gitu ya. Jadi jujur awalnya saya terinspirasi untuk buat channel YouTube ini itu berawal dari sekitar 3 minggu yang lalu ya. 3 minggu yang lalu itu kan kita betul-betul nggak boleh keluar, nggak boleh kemana-mana. Walaupun sebenarnya sampai saat ini kita tuh udah belum boleh kemana-mana, kita tuh masih yang harus di rumah saja dengan situasi dan kondisi saat ini. Tapi sekitar 3 minggu yang lalu, dari tanggal 30 Maret sampai dengan 15 April, saya itu dapat giliran dari kantor itu untuk WFH. Jadi saya itu work from home dari tanggal 30 sampai dengan tanggal 15 April. Kebayangkan kita itu yang selama ini selalu banyak kegiatan dari pagi sampai sore, full bahkan sampai malam. Banyak kegiatan, terus interaksi, ketemu orang, banyak ngobrol. Apalagi saya yang hobinya ngomong, tiba-tiba di rumah aja, terus obrolan terbatas. Yang diajakin ngobrol siapa? Abrar, Adisti. Kita tuh nggak bisa ngelakuin apa-apa, langsung semua kegiatan-kegiatan yang selama ini udah kita lakukan itu langsung berubah drastis. Jujur ya teman-teman, kemarin saya sempat mengalami stres ya, stres benar-benar stres dengan situasi yang ada. Stres baca-baca berita, ngeliat semua, nonton TV, berita-berita semuanya stres, khawatir, cemas, was-was, pokoknya gelisah, hati nggak enak, semua nyampur. Jadi itu yang buat saya bener-bener ngedrop down. Aduh, kenapa ya gitu. Jadi setiap hari itu rasanya cemas, khawatir, nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Jadi bener-bener saat itu saya ngalamin perubahan yang sangat drastis gitu ya teman-teman. Apalagi mungkin orang-orang seperti saya yang memang biasa sibuk dengan banyak kegiatan gitu ya. Tapi akhirnya makanya di sini saya ingin cerita ya, apa yang saya lakukan untuk mengatasi semua itu, apa yang saya lakukan agar saya bisa bangkit gitu ya. Jadi mau nangis sedih kalau ingat kondisi beberapa minggu yang lalu itu. Saya tuh bener-bener depresi, bener-bener stres dengan keadaan. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Maaf tadi agak terbawa emosi sedikit ya, terbawa perasaan. Jadi saat itu apa yang saya lakukan? Aduh, masih agak sedih nih. Gimana cara mengatasinya ini lagi? Jadi saat itu apa yang saya lakukan ya, saya sih waktu itu ada ngobrol ke teman-teman, tapi semuanya via WA ya, via WA ke teman-teman. Saya lemah hati, saya stres, saya ini adalah sharing ke beberapa teman gitu.
Akhirnya banyak masukan-masukan yang saya terima. Saya mulai menenangkan diri, mulai beradaptasi dengan keadaan seperti itu ya teman-teman. Ada hal-hal yang memang harus kita terima, ada hal-hal yang memang kita harus lakukan untuk situasi dan kondisi yang saat ini terjadi gitu. Jadi apa yang saya lakukan kemarin, pertama saya perbanyak doa ya. Kita sebagai umat beragama ya, saya perbanyak doa, perbanyak zikir, terus perbaiki ibadah ya, perbaiki ini ibadah, tawakal, pasrah, tapi tetap berprasangka baik ya. Kita berprasangka baik bahwa ada hikmah di balik semua ini gitu. Ada hikmah di balik semua ini. Perlahan-lahan hati saya mulai tenang, dan saya mulai banyak bersyukur. Mulai banyak ngeliat harusnya saya lebih banyak bersyukur dibandingkan orang-orang lain mungkin yang tidak seberuntung saya gitu ya. Jadi kalau kita banyak bersyukur mungkin kita bisa lebih tenang, itu salah satunya ya teman-teman. Terus setelah itu saya langsung mengurangin yang namanya nonton berita-berita negatif. Saya langsung mengurangin baca berita-berita negatif ya. Tetap kita mengikuti perkembangan, tetapi tidak semua berita negatif lagi saya baca, karena terus terang setiap membaca berita-berita negatif itu saya semakin down, dan rasanya kalau kita down imun tubuh kita semakin gak bagus gitu ya. Akhirnya setelah saya relax, agak tenang, jadi saya mulai nonton YouTube. Jadi saya nonton YouTube di rumah, itu kan gak ada kegiatan, jadi itu saya mulai nonton YouTube. Karena sebelum-sebelumnya saya nonton TV, nonton sinetron, terus rasa saya kok nggak gimana gitu ya. Jadi saya nonton YouTube, karena di YouTube itu kan banyak cerita-cerita real, cerita-cerita yang menginspirasi gitu ya. Jadi ada tuh satu channel di YouTube yang jadi favorit saya. Saya belum mau sebutin sekarang, mungkin nanti saya mau hubungin yang punya channel YouTube itu, mungkin bisa berkolaborasi sama dia, ketemu gitu. Oke, jadi karena banyak nonton, jadi kisah-kisah inspiratif gitu ya, akhirnya semangat saya timbul ya teman-teman. Akhirnya semangat saya timbul, saya udah nggak terlalu stres lagi, udah bisa beradaptasi dengan keadaan. Jadi saat ini saya mau sampaikan ke teman-teman, mungkin yang mengalami hal ini bukan hanya saya, pasti banyak teman-teman di luar sana itu mengalami hal yang saya alamin gitu ya. Kita tuh stres, cemas, khawatir, semua nyampur jadi satu gitu. Jadi balik lagi ya teman-teman, kuncinya ada di kita. Kita yang bisa buat diri kita bangkit, kita yang bisa buat diri kita survive, bukan orang lain. Itu semua kuncinya ada di kita ya teman-teman. Hanya diri kita yang bisa membuat diri kita bermanfaat. Jadi makanya saya berpikir kalau saya bisa buat channel sendiri, terus bisa sharing ke teman-teman semuanya, terus bisa kasih konten-konten yang bermanfaat, mungkin itu lebih bagus ya daripada saya mengurung diri. Jadi sekalian ini yang selalu saya bilang, menyalurkan hobi ngomong. Jadi kan saya sekarang bisa ngomong-ngomong nih, bisa ngobrol, walaupun ya tidak interaktif, tidak bisa langsung dengan teman-teman semuanya. Jadi tersalurkanlah hobi saya ngobrol. Itulah salah satu poin kenapa saya buat channel YouTube. Jadi intinya teman-teman, saya akan buat video-video yang bermanfaat buat kita semua. Jadi channel YouTube ini itu kita mau segala umur nih, segala umur ya. Mulai dari orang tua bisa nonton, anak-anak bisa nonton. Jadi nanti saya mau ada review remaja juga gitu ya.
anak di atasnya remaja gitu ya, eksekutif muda. Jadi pokoknya banyak hal yang akan saya sharing di sini ya. Mohon doanya teman-teman semuanya, mudah-mudahan saya tetap sehat, semangat, bisa menginspirasi teman-teman semuanya, bisa berbagi hal-hal yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Pokoknya harus semangat ya. Dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan bosan ya. Udah dulu untuk malam ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Ngantuk udah jam 11. Mau tidur. Abrar Adisti udah nunggu di kamar. Dah. Teman-teman, jangan lupa tekan tombol like-nya ya, subscribe, dan juga tombol loncengnya biar kami semangat buat video-video baru. Terima kasih.